IARK Presents Lead X Podcast, podcast yang menceritakan tentang mereka yang terkabar dalam terang serta mereka yang berjuang dalam kesunyian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lead Edge Podcast. Podcastnya para alumni RK yang akan berbagi banyak cerita tentang kehidupannya yang mungkin kita tidak ketahui di luar sana. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini kan biasanya Abing Bob nih. Tapi sekarang kenalin dulu nih, ada saya Juli Ayuning Tias. Juli sebagai host podcast Lead X episode 3 kali ini. Mungkin di episode kali ini agak beda ya, karena pertama bukan Bob yang jadi host, karena Julie yang jadi host, sama spesial karena kita akan bahas banyak tentang cerita perempuan hebat gitu. Kalau sama Julin nanti segmennya segmen perempuan-perempuan keren di RK gitu kan. Oke, dan untuk episode kali ini kebetulan kita mau mendatangkan narasumber yang ya bisa dibilang masih muda dan bertalenta dan luar biasa karena spesialnya lagi ini tuh bestie aku. Bisa dibilang kita udah selama di RK udah deket lah, kita teman main, teman sekamar, tapi dia lebih muda dari aku. Tapi meskipun dia lebih muda dari Juli, tapi bakat, talenta, prestasinya luar biasa dan itu bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Oke, tanpa banyak omong langsung saja kita panggilkan yang namanya Dita Mutiara Nabela. Dia ini termasuk nah ini udah ada di layar. Yeay. Halo Dita. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Juli dan teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast ini. Ya, teman-teman, jadi asal kalian tahu aja, ya Dita ini sekarang jadi ini ya, Dit ya, Ketua PPI London ya, Dit ya. Masya Allah. 2021, 2022 gitu. Jadi emang tema kita pada episode kali ini kita akan lebih banyak membahas peran perempuan dalam kepemimpinan gitu. Oke Dita, apa kabar Dit? Lagi di London ya? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Di sana mungkin Jakarta udah sore, di sini masih pagi. Gitu. Iya, beda waktunya 6 jam. Jadi kalau misalkan harus mau korespondensi gini harus ini waktu juga. Gimana Dit, udah musim apa di London? Sekarang lagi musim ini ya, menuju ke winter kayak gitu ya. Jadi autumn, kemudian mau ke winter, jadi ya dinginnya udah mulai kerasa banget. Iya, di sini musim apa? Musim rambutan apa ya di sini? Ya gitu. Sehat Dit, tapi di sana? Sehat, baik, alhamdulillah. Kemarin baru aja divaksin tambahan gitu ya. Jadi kemarin udah vaksin di Indonesia 2 kali, Sinovac, terus tambah lagi pakai Pfizer di sini. Oke, udah mulai kuliah berarti ya? Udah mulai Udah masuk ke week 3 ya. Oke. Dita, di podcast kali ini pertama-tama nih, karena ini kan temanya kayak untold story gitu, Dit. Mungkin kamu nggak pernah cerita ke aku juga tentang masa kecilmu tuh kayak gimana, orang tuamu tuh mendidik kamu tuh kayak gimana sehingga kamu tuh bisa jadi sekeren ini, guys. Lebay nggak? Ya, harus lebay, nggak apa. Gimana, Dit? Menarik ya. Ceritakan. Ya, ini menarik banget temanya tentang untold story yang mungkin orang jadi bisa melihat perspektif lain seorang Dita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dulu kali ya tentang masa kecil gitu ya Kak Julia. Iya, ya. Jadi aku tuh dilahirkan di Kuningan, di keluarga Sunda ya. Kuningan itu dekat, sebenarnya berbatasan dengan Jawa Tengah, cuma emang masih kental dengan Sunda, dekat Ciamis. Tapi cuma lahir doang di sana karena umur 40 hari itu langsung dibawa ke Jakarta gitu. Langsung tinggal di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Aku dilahirkan dari keluarga yang ya bisa dibilang sederhana gitu ya. Keluarga ayah itu turun-temurun kebanyakan
seorang guru gitu ya. Jadi ayah itu 8 bersaudara dan semua saudara-saudara itu om tante aku itu adalah guru gitu. Termasuk ayah juga, ayah seorang guru. Kemudian kalau dari keluarga ibu juga dari Kuningan dan ibu anak pertama dari 4 bersaudara. Banyak kan juga guru gitu. Jadi aku dibesarkan di lingkungan perguruan. Kakek nenek aku semuanya guru kayak gitu. Jadi pindah ke Jakarta waktu itu tadi aku bilang bahwa keluarga aku bukan keluarga yang gimana-gimana gitu ya, tapi kita bercukupan. Waktu itu waktu itu ayah seorang guru, ibu itu buka warung gitu di Jakarta. Jadi dulu kita ngontrak di sebuah wilayah padat penduduk gitu ya, kurang lebih dari aku lahir sampai aku kelas 3 SD gitu. Jadi dulu tinggal di Jakarta, seneng banget dulu main sama teman-teman di Jakarta. Habis itu kelas 3 SD pindah ke Bekasi gitu. Alhamdulillah di sana udah punya rumah sendiri, orang tua beli rumah. Dari sana ibu akhirnya nggak jualan lagi, Bu. Yaudah ibu rumah tangga full time. Tapi ayah masih kerja bolak-balik di Jakarta, Bekasi kayak gitu. Dulu kita nggak punya kendaraan bahkan gitu ya. Jadi ayah tuh naik kendaraan umum dan segala macamnya. Dulu mungkin karena kita masih kecil belum paham gitu ya, kayak ya udah selagi kita senang gitu ya, anak kecil ya udah semuanya senang gitu. Jadi ya gitu tadi background keluarga aku dibesarkan dengan keluarga yang berkecukupan gitu. Berkecukupannya ya dalam hal cukup gitu. Kemudian aku dibesarkan karena ibu memang full time gitu ya. Jadi aku emang deket banget sama ibu aku. Semua bahkan sampai sekarang semua yang nge-support aku tuh adalah satu-satunya adalah ibu aku gitu. Aku bisa aktif organisasi, kemudian bisa suka belajar gitu ya, itu semuanya dari ibu dan ayah aku of course gitu ya. Cuma kan karena ayah dulu kerja gitu. Sebenarnya ayah memiliki peran signifikan banget gitu juga, karena ayah itu tipe orang yang bukan workaholic lah gitu ya. Jadi kerja misal pagi berangkat, subuh berangkat, kemudian jam 4 sore itu udah pulang di rumah gitu. Jadi aku banyak juga menghabiskan waktu sama ayah aku, main-main, bahkan ayah aku juga dulu sempat kayak nganterin aku berangkat sekolah, ngejemput aku pulang sekolah, kemudian nganterin aku les dan segala macem, itu ayah aku gitu. Ayah aku juga bahkan yang kadang tahu aku pengennya apa gitu, bahkan sebelum aku mengucapkannya gitu. Jadi peran keluarga menurut aku sangat signifikan ya dalam membentuk seorang Dita gitu. Kemudian udah tuh sampai aku bertumbuh, kemudian di SMP ibu aku juga tuh yang ngedorong aku untuk aktif di OSIS gitu, maju jadi ketua OSIS. Itu ibu aku yang ngedorong, karena ya dulu kita nggak pernah tahu ya ngapain sih jadi ketua OSIS gitu. SMP Tapi ibu udah aku ketua OSIS, Dita? Iya. Luar biasa. Sampai akhirnya aku ikut pemilihan ketua OSIS itu karena didorong sama orang tua aku, sama ibu aku, kayak ya aktif aja di OSIS gitu. Ya udah akhirnya aku ikutlah OSIS gitu. Bahkan ya sebenarnya ibu aku juga nggak tahu OSIS itu apa gitu kan. Tapi ibu aku pun juga punya semangat belajar yang tinggi meskipun dia lulusan SMA, tapi pas umur 40-an beliau masih mau lanjut untuk S1 gitu. Jadi akhirnya beliau lanjut kuliah S1 pas aku SMA kalau nggak salah ya. Jadi sama-sama kuliah tuh dulu kakak aku punya kakak satu, cowok, beda 5 tahun di atas aku. Nah jadi kakak kuliah, ibu aku juga kuliah waktu itu. Jadi aku ngelihat kayak semangat belajar seorang ibu aku tuh sebesar itu gitu. Dulu aku bahkan udah dilesin bahasa Inggris dari SD, itu karena ibu aku yang nganterin aku ke tempat les, naik sepeda dulu gitu kan. Jadi ya support dari keluarga dalam hal belajar, dalam hal pendidikan, itu emang sebesar itu gitu. Jadi aku merasa bahkan ya ada satu momen di mana dulu aku SMA itu ikut OSN ya, Olimpiade Sains Nasional, aku dalam bidang biologi. Itu kita SMP? perlu SMA, ini udah SMA ceritanya. Aku beli buku, kan kita perlu ada buku namanya buku Campbell ya untuk sebagai pegangan kita belajar. Itu buku lumayan mahal, kayak satu paket 3 buku itu bisa 1 jutaan lebih gitu. Nah keluarga aku tuh
istilahnya kita nggak punya duit lah untuk membeli sebuah buku yang semahal itu gitu. Sampai aku bilang ke ibu aku kayak, aku pengen beli buku ini, pengen belajar gitu. Dan kayaknya buku ini bakal kepake terus. Karena dulu aku pengennya jadi ambil kedokteran kan, karena itu buku kedokteran juga lah istilahnya. Terus yaudah ibu aku sampai bahkan menjual cincinnya atau menjual perhiasan-perhiasan simpenannya gitu untuk membeli buku Campbell itu gitu. Buku buku pegangan aku belajar gitu. Jadi seberharga itu atau support itu untuk anaknya tuh belajar, anaknya tuh berkembang di pendidikan gitu kan. Ya udah sampai situ dulu aku ngerasa kayak ya udahlah ini hal yang biasa gitu kan, jual sesuatu tapi itu suatu hal yang berharga gitu. Terus bahkan sampai pendidikan aku SMA, aku tuh SMA di tempat yang dulu aku SMP itu aku dibesarkan di wilayah yang istilahnya bukan favorit lah sekolahnya gitu ya, asal dekat sama rumah gitu kan. Kemudian dari SMA aku memilih sekolah di daerah kota yang lumayan jauh dari rumah, dan lumayan mahal juga karena dulu RSBI ada sesuatu yang harus dibayar di awal gitu ya. Ya itu bahkan sampai kayak minta tolong keluarga besar gitu lah istilahnya untuk bantuin aku sekolah gitu. Dan karena emang keluarga besar aku nge-support aku, ya udah dibantu sampai akhirnya aku bisa sekolah di SMA 1 Kota Bekasi waktu itu. Terus yaudah dari situ aku berusaha kayak yaudah kalau udah masuk sini harus maksimal juga gitu kan, dalam hal kuliah, organisasi dan segala macamnya. Terus di kuliah di SMA makanya aku ikut OSN, kemudian ikut OSIS juga, ya ingin kayak membalas lah gitu ya, membalas kebaikan orang tua sesupport itu gitu. Udah sampai akhirnya menuju ini aku cerita dari jenjang SD ke kuliah ya, biar tahu gambaran alurnya gimana. Terus sampai akhirnya aku kuliah, orang tua aku sebenarnya menginginkan aku itu nggak perlulah keluar duit lagi gitu kan, karena pengennya ya udah mandiri gitu. Sampai akhirnya aku coba daftar kedokteran karena emang keluarga besar aku tuh pengennya kedokteran gitu. Cuma orang tua aku tuh kayak kan sebenarnya banyak ya beasiswa untuk kuliah gitu. Cuma orang tua aku tuh enggak mau nerima itu. Maksudnya kan kadang diperlukan surat keterangan tidak mampu gitu ya. Tapi orang tua aku tuh nggak mau dibilang tidak mampu gitu. Jadi kita selalu berusaha ya meskipun kita ngepas gitu ya, jangan sampai nggak usah lah pakai beasiswa yang tidak mampu. Kalau memang bisa pakai beasiswa berprestasi, pakai yang itu gitu. Jangan yang dianggap tidak mampu, karena orang tua aku masih merasa mampu gitu. Terus akhirnya udah tetap coba kedokteran, tapi waktu itu kedokteran gak lolos. Aku daftar SNMPTN di Unpad, sampai akhirnya ikut SBMPTN, keterimalah di biologi UI gitu, pilihan kedua aku. Nah, aku udah dapet biologi, tapi orang tua aku tetap pengen cari kedinasan gitu, coba ikut kedinasan, karena kedinasan kan katanya gratis dan kitanya juga ditanggung biayanya dan lain-lain gitu ya. Akhirnya aku coba daftar STAN, bahkan STAN itu maksudnya ketika aku anak biologi, daftar STAN yang perpajakan dan segala macam aku nggak ngerti gitu ya. Tapi karena aku selalu nurut sama orang tua aku maunya apa, ya udah aku turutin gitu ya. Aku daftar STAN, ayah aku nganterin aku tes ke Jakarta waktu itu, terus ya ngikutin semua prosedurnya sampai administrasi aku lolos. Tapi nggak lolos tuh di bagian olahraga gitu, di bagian kesehatan kita harus keliling lapangan gitu. Padahal karena aku emang nggak latihan kan gitu, akhirnya nggak lolos di STAN. Ya udah aku mikir kayak udah mungkin emang bukan jalannya, orang tua aku juga kayak nggak gimana yang penting kita udah nyoba gitu. Terus balik lagi lah ke biologi UI. Dari situ aku juga mikir kayak dimanapun tempat berkuliahnya, yang penting kita melakukannya itu terbaik gitu. Sampai orang tua aku bahkan ibu aku kan biasanya kayak ngedorong-dorong aku organisasi, kayak ayo maju jadi ketua BEM, bahkan ibu aku mendorong itu gitu, aku aktif di organisasi gitu. Terus jadi ya udah akhirnya aku coba aktif di BEM, ikut segala macam kegiatan gitu. Nah tapi ketika mulai kuliah ini ayah aku udah mulai sakit-sakitan gitu, karena ayah aku tuh punya sakit diabetes yang istilahnya itu turun-temurun gitu. Kakak-kakaknya beliau itu meninggal juga karena diabetes gitu. Sampai akhirnya ayah aku meninggal juga pas aku semester 5 kayak gitu. Menurut aku sih itu udah menurut aku itu udah usia aku udah cukup dewasa gitu kan, udah
mulai bisa mandiri juga secara finansial, secara emosional juga. Jadi ya udah gitu. Dan alhamdulillahnya aku bisa menemani ayah aku meninggal sampai di nafas terakhirnya lah gitu. Ketika aku lagi nggak di Depok gitu, aku lagi di Bekasi, lagi liburan dan bisa full time nemenin di rumah sakit gitu. Terus ya udah dari situ aku mulai berusaha untuk mandiri juga secara finansial karena ibu aku nggak bekerja kan. Cuma aku dan kakak aku yang bekerja akhirnya. Ya udah sampai sekarang ada kesempatan buat S2, yang aku minta izin ke ibu aku untuk S2 dulu, dan ibu aku sangat mendukung aku untuk itu meskipun pada akhirnya ibu aku di rumah jadinya sendiri gitu kan, karena kakak aku kerja bukan di Bekasi tapi di daerah Karawang gitu, agak jauh, jadi dia juga ngekos di sana, baru tiap minggu pulang, dan aku di sini ya aku bilang aku di sini cuma selama 1 tahun, nggak lama kayak gitu. Udah sampai akhirnya sekarang aku ada di London gitu. Emang alur ininya tuh emang kalau ditarik poin tuh orang tua tuh sangat mendukung ya, Dit, kayak kegiatan kamu itu, dan kamu juga kan ketika orang tua mendukung, kamu juga berusaha maksimal untuk itu gitu kan, jadinya ya bisa jadi ya sukses itu tadi. Untuk kalau aku kan tahu kamu ya nyalon ketua gitu ya, oke lah, karena aku tahu lah Dita itu seperti apa gitu. Oke, Dit, dari perjalanan hidup kamu nih sampai sekarang, ada nggak sih kayak cerita yang menurut kamu tuh kayak paling berharga dan yang paling membuat kamu tuh teringat terus dan kamu bawa sampai sekarang, dan itu mengandung sesuatu yang berharga bagi kamu gitu? Tadi sebenarnya udah aku sampaikan secara eksplisit gitu ya, maksudnya secara implisit ya gitu, dengan kondisi keuangan finansial yang nggak terlalu gimana-gimana, tapi dalam hal pendidikan itu sangat mendukung gitu. Jadi aku akan selalu berusaha setidaknya pendidikan aku maksimal kayak gitu. Kalau bisa S2, kalau nanti bisa S3 gitu. Jadi titiknya gimana ya? Aku juga bingung di momen mana gitu ya. Karena setiap momen tuh pasti berharga, ada berharga dan membawa aku seperti aku sekarang gitu. Mungkin ini ya di titik tadi yang ketika keluarga udah nggak punya uang gitu ya, tapi masih mengusahakan aku untuk ikut olimpiade, masih mengusahakan aku untuk SMA di tempat yang terbaik kayak gitu, terus dapat kuliah juga di tempat terbaik gitu. Jadi itu titik di mana aku ngerasa aku harus give back to my family gitu. Jadi semua yang aku lakuin sekarang, kalau misalnya tanya motivasinya apa, ya motivasinya adalah keluarga gitu kan. Ibu aku, kakak aku, ayah aku gitu. Jadi mereka yang akhirnya menggerakkan kayak gitu. Kalau misalnya kan kadang ada orang yang nanya, kalau misalnya demotivation gimana sih kayak gitu ya. Udah aku balik lagi ke keluarga gitu. Karena keluarga aku yang selalu mendukung aku, keluarga aku yang selalu support aku dalam banyak hal gitu ya. Terutama ibu aku sih kayak ibu aku tuh kayak nggak pernah lelah gitu dengan anak-anaknya. Maksudnya aku pengen banget ketika nanti aku jadi ibu, pengen jadi seperti ibu aku gitu. Memberikan contoh, tapi juga sebenarnya beliau tuh dalam hal pendidikan itu nggak gimana-gimana ya. Maksudnya bukan orang yang udah S2, S3 gitu kan. Tapi dia juga paham bahwa pendidikan itu penting. Kamu bersosialisasi, bernetworking, itu juga berharga kayak gitu. Dan beliau juga support dalam hal karir aku gitu. Aku bekerja nggak apa-apa, kemudian aku ekspor sana sini ke luar negeri itu juga nggak apa-apa. Bahkan beliau tuh nggak banyak menuntut aku di rumah gitu ya. Mungkin kalau orang-orang kayak dituntut untuk nyapu, ngepel, masak gitu, aku tuh nggak pernah gitu. Kayak nyapu, ngepel, itu aku cuma sebatas di kamar aku doang gitu. Mungkin Kak Juli juga tahu kalau aku di asrama, ya udah aku cuma yang penting bersih di kamar aku gitu kan. Kayak misalnya kalau yang lain ya udah terserah gitu. Sama halnya kayak di rumah, aku yang penting kamar aku bersih dan ini lain bersih, semuanya itu nyuci. Bahkan nyuci piring aku jarang ya. Sebenarnya kalau nyuci piring, nyuci baju, aku jarang, jemur, itu semua dikerjain sama ibu aku. Jadi ibu aku tuh orang yang nggak pernah nuntut, tapi selalu support gitu. Dan misalnya bahkan aku dulu sering belajar gitu ya di rumah, tapi ibu aku kayak, ayo jangan sering belajar, kita main aja gitu. Jadi enggak
nggak memberikan pressure aku untuk terus berprestasi atau nggak memberikan pressure aku untuk maksimal gitu, tapi itu karena kesadaran diri aja gitu. Orang tua aku, ibu aku malah ayo main-main atau apa kayak ngapain nonton TV, lebih seringnya nonton TV. Ibu aku kan suka kalau udah selesai beres-beres rumah nonton TV gitu kan, kayak ayo sini nonton sinetron bareng kayak gitu. Jadi lebih santai gitu di rumah, nggak ada tuntutan gimana-gimana, itu yang bikin aku nyaman banget sih di keluarga aku. Iya, oke. Berarti kalau ditarik poin Dit ya, emang yang paling menentukan di hidup kamu tuh peran ibumu ya. Ya. Kayak beliau tuh support banget, terus kelihatan banget beliau tuh sayang banget lah sampai kamu nggak boleh cuci piring gitu kan. Iya. Maksudnya mendukung apa yang kamu inginkan gitu kan. Kayak gitu kan sebenarnya nggak semua orang tua juga bisa support anaknya gitu kan. Pasti ada aja halangan segala macam. Dan kamu punya privilege, ibu kamu luar biasa mendukung kamu dan merupakan sosok yang apa ya, kalau aku lihat penyayang juga gitu-gitu kan. Ya keren banget. Tapi kamu ada nggak sih di kayak pengalaman yang paling bikin kamu itu kayak, wah ini kayaknya turning point gue nih. Kayak ini kayaknya yang bikin aku terpukul, atau nggak mesti pengalaman pahit. Mungkin satu hal atau yang bisa diceritakan ke kita gitu, yang bikin kamu ngerasa, kayaknya aku harus berubah nih. Atau apa gitu, atau sebenarnya kamu mulus-mulus aja nih hidupnya, tidak ada seperti itu gitu. Ya ada ya, mulus-mulus aja kali ya. Kayak tantangan tuh pasti ada gitu ya. Terutama ketika ayah aku meninggal, itu kan pasti ada perubahan lah di dalam keluarga gitu. Yang tadinya mungkin pemasukan semuanya dari ayah aku, akhirnya kita harus mikir nih pemasukan dari mana gitu. Tapi alhamdulillahnya ayah aku tuh kan PNS ya, jadi mungkin ada tunjangan gitu ya, meskipun udah meninggal juga ada tunjangan buat keluarga, tapi kan nggak seberapa gitu kan, nggak bisa untuk aku bayar kuliah atau untuk aku bayar apa, bahkan di situ kayaknya sempat agak terancam gitu untuk aku bayar kuliah nih gimana gitu. Tapi alhamdulillahnya ya rezeki ada aja gitu ya, aku mulai bekerja, kemudian dan kakakku alhamdulillah juga udah bekerja. Jadi makanya waktu zaman kuliah itu di samping organisasi aku juga sering banget ngajar-ngajar kan, kayak private atau les atau ngajar OSN yang sampai keluar kota. Itu ya salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pribadi gitu ya, meskipun mungkin kalau kebutuhan rumah tangga misal ibu aku itu udah bisa terpenuhi dari tunjangan gitu, tapi kalau misalnya untuk kehidupan aku pribadi ya dari saving yang aku coba cari gitu. Misal bahkan aku sampai kayak sering atau pernah beberapa kali ninggalin UTS atau UAS gitu hanya untuk bekerja, aku keluar kota misal ke Padang atau mungkin ke Medan atau mungkin Kak Juli tahu lah aku sering keluar kota gitu, tiba-tiba kayak minggu depan aku harus kesini selama berapa hari gitu untuk ngajar ya. Biasanya itu ya karena emang alhamdulillahnya ada tawaran terus untuk ngajar gitu. Dan itu bisa jadi aku untuk saving, untuk jajan-jajan, kemudian untuk kebutuhan lain-lain lah, organisasi dan seterusnya. Itu jadi turning point di mana aku ngerasa oke, kita harus jadi lebih mandiri dan bisa lebih memikirkan bukan hanya untuk aku. Sekarang gantian gitu. Kalau dulu aku dipikirin terus sama keluarga aku gitu ya untuk hal financial, tapi sekarang gantian aku yang harus mikirin untuk ibu aku gitu. Jadi di rumah itu bahkan alhamdulillah ketika aku udah mulai bekerja, udah lulus gitu ya, banyak hal-hal di rumah yang akhirnya baru kita sempat beli gitu. Kayak misalnya AC tuh keluarga aku dulu sempat punya AC terus kemudian rusak dan lain-lain, akhirnya nggak pakai AC, akhirnya baru beli lagi pakai AC gitu ya. Tapi AC juga sebenarnya buat ruangan aku sih, buat ruangan aku kerja. Maksudnya sesimpel kayak AC, terus mesin cuci. Dulu tuh ibu aku selalu mesin cuci itu manual gitu, sampai akhirnya ketika aku bekerja bisa beli mesin cuci. Kemudian apalagi ya, dispenser dan hal-hal yang dulu mungkin ditahan sama ibu aku untuk beli karena untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, karena akhirnya aku udah mulai bekerja, bisa lah untuk memudahkan hidupnya ibu aku gitu. Jadi berusaha untuk giving back to my family gitu. Jadi semua hal yang aku kerjakan semuanya balik lagi untuk keluarga gitu. Deta sekarang denger-denger nih lagi ini ya,
ketua PPI gitu kan. Itu aku tahu informasi kalau Dita nyalon aja, wah berani banget nih anak baru masuk udah nyalon gitu kan. Kata temanku yang ada di London juga, itu tuh temen lu Dita nyalon. Wah, gokil nih anak. Dan aku feeling tuh kamu bakal jadi sih, Dit. Entah kenapa kayak aku feeling wah Dita nih bakal jadi. Dan emang beneran kan, alhamdulillah kamu dapat amanah itu gitu kan. Dan kamu akan mengemban amanah itu. Nah, selain PPI mungkin kamu ada proyek lain atau apa gitu, atau kamu bisa cerita tentang PPI London ya, PPI London sekarang tuh seperti apa gitu. Kamu sebagai sosok yang istilahnya mengepalai, menahkodai PPI London ini, sedangkan kamu sendiri tuh cewek tuh kayak gimana sih menurut kamu gitu? Ya, makasih Kak Juli. Jadi mungkin aku ceritain kenapa aku daftar PPI London ya. Jadi emang nggak terpikirkan kan karena aku tuh masih sibuk persiapan keberangkatan LPDP. Jadi beasiswa LPDP itu sebelum berangkat itu ada persiapan gitu dan aku kepilih juga jadi perwakilan angkatan gitu. Jadi aku udah lagi ngurusin perwakilan angkatan aku untuk persiapan keberangkatan itu. Terus tiba-tiba ada pengumuman open recruitment kayak siapa nih yang mau maju jadi ketua PPI London. Terus aku tanya ke ibu aku selalu kayak tanya ibu aku kan kayak, wah ini PPI London kayaknya seru gitu ya, yaudah daftar aja gitu. Tapi Ibu kan kamu aku nggak tahu. nyuruh tuh. Iya, jadi yang Keren support banget tuh ya. ibu aku kayak daftar aja gitu kan, nanti bisa dapat kenalan gitu. Intinya ya udah karena ibu aku emang nge-support, jadi aku mikirnya ya udah targetnya itu bukan untuk menang gitu ya, tapi untuk supaya lebih mudah gitu mendapatkan teman, supaya lebih mudah bersosialisasi di sana. Dan kita kan cuma 1 tahunnya di London, jadi bisa lebih maksimal lah gitu, nggak cuma sendirian di London. Ibu aku kan khawatir ya aku sendirian banget gitu di London, tapi ya udah itu salah satu tool supaya ibu aku nggak khawatir gitu. Ya udah aku daftar, ikutin semua prosesnya, dan ketika aku nyari tahu, aku nggak tahu ya PPI London itu seperti apa, aku nggak ada referensi, aku cuma nge-stalk dari Instagramnya aja, dan aku lihat dari tahun ke tahun itu selalu calon tunggal Kak Jul, jadi nggak pernah ada kampanye dan lain-lain. Ya udah aku mikir paling kalau aku daftar jadinya cuma ada 2 calon yang emang udah ditentuin gitu ya, mungkin dari pengurus sebelumnya sama aku nih pendatang gitu. Tapi ternyata tahun ini mungkin karena emang pelajar Indonesianya itu jauh lebih banyak ya dibanding tahun sebelumnya karena setelah pasca COVID, akhirnya ada 4 orang yang daftar Kak Jul. Yang menjadi calon ketua, dan aku satu-satunya perempuan gitu, kayak 3-nya ini adalah laki-laki dan satunya itu adalah yang memang udah 2 tahun di PPI London gitu, jadi emang udah banyak pengalamannya lah. Terus yaudah kita melakukan sebuah kampanye, karena aku emang suka kampanye, mungkin Kak Jul tahu ya aku dulu kampanye terus, jadi aku mulai terbiasa gitu karena waktunya cuma 1 minggu untuk kampanye, yaudah aku maksimalin aja dengan segala macam tools yang ada untuk campaign. Dan karena aku dari UCL, University College London, dan itu salah satu kampus yang paling banyak pelajar Indonesianya yang baru datang, akhirnya ya udah aku kayak nge-PC-PC-in, ngenalin aku Dita, aku lagi maju ke PPI London, bisa dilihat profil aku di sini segala macam. Dan pas penghitungan suara aku lebih banyak sedikit gitu ya dibandingkan calon lainnya gitu. Jadi alhamdulillah kepilih kayak gitu. Nah, meskipun akhirnya kaget ya waktu aku dapet tuh, kayak aku kaget kayak gimana nih akhirnya kepilih. Akhirnya aku coba nelpon sama senior-senior yang udah berpengalaman. Ada Mas Oki namanya, jadi Mas Oki ini udah cukup lama tinggal di London dari tahun 2011 gitu ya, dan sekarang juga beliau terpilih sebagai ketua PPI UK, baru aja terpilih minggu lalu. Jadi aku teleponan sama beliau kayak bukan minta arahan, mungkin minta bantuan, bimbingan, mentor aku gitu kan. Yaudah dikasih tahu apa yang harus aku lakukan dan segala macam, ngasih tahu. Akhirnya sampai sekarang aku tahu culture PPI London itu seperti apa, dan alhamdulillah sekarang aku udah punya tim, udah punya pengurus inti, udah punya BPH, dan sekarang lagi proses wawancara untuk staff gitu ya. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini lancar-lancar aja jadi PPI London, dan aku menikmati karena di London ini emang se-diverse itu ya orang-orangnya gitu ya, mulai dari ya macem-macem lah gitu. Maksudnya di penduduk London itu sendiri aja beragam, pun di PPI London itu sendiri beragam, ada yang S1, ada yang S2, ada yang self-funded, ada yang beasiswa gitu. Jadi aku mendapatkan banyak pembelajaran dan perspektif baru gitu ketika aku forming tim aku gitu. Keren banget. Kamu ini nggak sih, Dit? Kayak apa ada kesusahan selama kamu
jadi ya kita baru berapa lama kamu dinobatkan sebagai ketua? Ada berapa? 3 minggu, 4 minggu, Udah 3 hampir minggu. sebulan kali ya. Ada kesulitan apa kira-kira, misal kayak kamu nih baru nyampe sana nih udah langsung ngurus jadi ketua PPI London, cewek lagi gitu kan. Iya, Gimana? ini tuh baru pertama kali pokoknya selama PPI London ada, ketua perempuan itu baru aku kayak gitu. Jadi Wow. ketua-ketua sebelumnya itu adalah laki-laki semua intinya gitu. Jadi Wow. ya ketua sebelumnya bilang, iya Dit, kamu tuh ketua pertama loh untuk perempuan gitu. Nah terus ya kesulitannya mungkin lebih ke arah gimana aku bisa merangkul semua orang gitu ya, maksudnya dalam hal gender, perempuan, laki-laki, kemudian dalam hal yang sukanya main-main atau yang sukanya belajar S1, S2 itu kan mereka punya culture-nya sendiri, punya interest-nya yang berbeda gitu ya. Jadi Betul. gimana akhirnya aku bisa merangkul semuanya, itu salah satu strateginya ya aku nyari wakil yang S1 dan cowok gitu kan, karena aku udah S2 perempuan, jadi wakil aku tuh S1 dan laki-laki, kemudian tim-tim inti aku juga aku se-diverse itu, jadi berusaha gitu untuk merangkul ya, karena ya sulitnya karena aku masih dalam tahap adaptasi juga gitu ya di sini, jadi masih banyak harus nanya-nanya ke banyak orang, kemudian ke berbagai stakeholders, dan alhamdulillahnya mereka welcome sih gitu ya. Ketika kemarin ada ketemuan gitu, kumpulan Indonesia, mereka kayak nyamperin aku dan kenalin, halo Dita, aku dari perkumpulan ini atau dari komunitas ini. Di London kan banyak ya komunitas-komunitas gitu, jadi mereka pun welcome gitu, kayak mengucapkan selamat, dan kalau bisa kerjasama PPI London dengan mereka itu lebih bagus. Jadi aku ngerasa ini akan jauh lebih mudah karena mereka pun nge-welcome kita gitu. Tadi menarik sekali, luar biasa, satu-satunya pemimpin perempuan ya selama sejarah PPI London gitu kan. Nah, menurut Dita sendiri nih, kan Anda ini saya lihat-lihat tuh demen banget lah memimpin gitu kan. Anda pernah jadi ketua ini juga kan, Dit? Ketua jurusan kan ya? Ketua angkatan, Ketua angkatan gitu-gitu. Jadi menurut Dita sendiri tuh seberapa pentingnya peran perempuan dalam kepemimpinan organisasi gitu. Sementara Dita sendiri juga pernah gitu loh jadi seorang pemimpin dan sekarang jadi satu-satunya ketua PPI perempuan nih, gimana nih? Sebenarnya aku ketika memilih seorang pemimpin gitu ya, atau mendefinisikan pemimpin, aku memang tidak membedakan ya apakah dia laki-laki ataupun dia perempuan, karena yang aku lihat itu adalah kompetensinya gitu. Dia kompeten nggak kayak gitu. Kalau misalnya dia laki-laki kemudian tidak kompeten, misalnya ada lagi perempuan yang lebih kompeten, maksudnya dalam hal pengalaman, kemudian dalam hal how she manage this organization, menurutku aku akan lihat lebih ke arah kompetensinya dibanding gendernya gitu. Karena kalau misalnya melihat ya karena semuanya itu kita saling melengkapi intinya gitu ya. Kita saling melengkapi satu sama lain dan pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal gimana kita bisa mencari mana kekurangannya yang lebih sedikit gitu, atau mana keuntungannya yang lebih banyak, kayak gitu aja sih. Jadi aku tidak sefanatis perempuan harus bisa memimpin dan segala macam. Ya kalau misalnya dia tidak punya kompetensi, untuk apa gitu kan. Maksudnya lebih baik kita saling terus memperbaiki diri kita, terus meningkatkan kapasitas diri kita sampai akhirnya kita memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin kayak gitu. Jadi dan proses menjadi seorang pemimpin itu pun trial and error gitu. Maksudnya aku pun banyak errornya juga gitu ya, tapi dari situlah aku mulai banyak belajar. Sebenarnya yang paling penting itu adalah kemauan atau keinginan gitu. Karena kalau misalnya nggak ada kemauan atau nggak ada keinginan, itu nggak ada drive untuk kita tuh terus maju. Karena kan menjadi seorang pemimpin itu mungkin kita merasa banyak di zona yang tidak nyaman gitu ya. Kayak kita harus mulai menginisiatif diri sendiri. Maksudnya hal-hal itu kita yang perlu inisiatif. Kemudian dalam hal decisions making itu kita yang perlu memutuskan gitu. Jadi banyak hal yang aku juga sendiri ngerasa kayak banyak yang misalnya itu sebuah pilihan. Ya namanya pilihan itu kan pasti ada konsekuensinya. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya.
Iya. Dan ya udah ketika menjadi pemimpin pun itu pasti ada konsekuensinya. Apalagi sebagai seorang perempuan gitu ya. Pasti banyak ya konsekuensinya. Misal sesimpel kayak mungkin kita dituntut untuk lebih tegas gitu, dituntut untuk lebih bisa menjadi sandaran orang lain gitu. Dan mungkin kita juga perlu sandaran gitu. Iya. Jadi dituntut untuk lebih kuat lah dibandingkan yang lain gitu. Itulah yang akhirnya kita proses belajar kita di situ kayak gitu. Iya, Jadi menurutku ya dicoba dan terus tingkatkan kapasitas diri kita dan buktikan gitu bahwa ya memang kita capable untuk hal itu. Jadi kalau misalnya emang udah diamanahin ya sebisa mungkin 100% gitu ya maksimal di sana. Gitu. Luar biasa, emang setuju kali ini pernyataan. Yang namanya kepemimpinan itu kan tentang kapabilitas ya. Nggak peduli mau dia cewek, mau cowok, selama dia mampu dan dia capable dan dia bagus, ya go on gitu. Ya kamu layak jadi pemimpin. Tapi kalau kamu, meskipun ada orang yang mengkor-korkan kayak pemimpin cewek itu strong segala macam, tapi kalau nggak capable, ya sama aja gitu. Jadi kalau aku lihat Dita sih capable lah ya. Kayak insya Allah dia amanah. Kayak kita doakan teman-teman nih, bestie aku nih bisa kuat ya memimpin PPI London dan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang selanjutnya gitu. Oke, Dit. BTW, kamu punya kayak ini nggak sih sosok role model atau seseorang yang kamu kagumi dan yang kamu jadikan panutan gitu di hidupmu gitu? Ada nggak sih? Ya kalau misalnya ibu pasti ibu ya. Kalau misalnya dalam hal konteks keluarga, kalau misalnya aku boleh nyebut termasuk keluarga, pasti keluarga ibu aku yang menginspirasi ayah aku gitu ya. Jadi kedua orang tua aku lah yang menjadi sosok figur yang aku kagumi, bahkan aku pengen seperti beliau gitu ketika nanti aku berkeluarga. Beliau itu keluarga aku itu nggak pernah yang namanya marahin aku gitu ya Kak Jul. Jadi aku pun nggak bisa marahin orang lain akhirnya. Jadi kayak itulah salah satu karakter aku yang diturunkan dari keluarga aku. Jadi kalau memang bisa kita damai gitu. Misalnya tentram gitu. Jadi aku pun bukan tipe orang yang bisa marah atau bisa sebel sama orang, karena keluarga aku tuh nggak pernah saling sebel, nggak pernah saling marah gitu. Aku nggak pernah dibentak gitu sama keluarga aku. Jadi ya udah kalau bisa kita kasih sayang ya kasih sayang aja gitu. Kenapa harus marah gitu. Itu sih yang menginspirasi aku banyak hal. Tapi kalau misalnya di luar keluarga, tentu banyak banget ya. Mulai dari pertama kali aku merasakan orang itu sangat menginspirasi aku adalah ketika aku SMA. Aku punya mentor namanya Kak Dewi. Kak Dewi ini sosok yang merubah hidup aku sih. Jadi selain keluarga, jadi ketika aku SMP mungkin aku banyakkan main atau mungkin pacaran gitu ya. Jadi mainlah kayak gitu. Intinya belajar tuh nanti lah gitu. Ya meskipun dulu SMP aku tetap ranking 1 juara umum kayak gitu kan, tetap ketua OSIS. Tidak heran. Tapi aku ngerasa dulu aku banyak mainnya gitu, banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi akhirnya di SMA aku mulai terbentuklah mindset dan framework cara aku berpikir. OSIS itu bukan cuma untuk keren-kerenan gitu, tapi untuk memberikan manfaat untuk orang sekitar. Gitu. Di situlah aku baru dapat konsep setiap hal yang kita lakukan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Nah, disitulah aku ngerasa kayak, cara berpikir aku udah mulai berubah gitu ya. Itu ketika aku SMA. Itu Kak Dewi sih sangat menginspirasi aku banget gitu ya. Sampai akhirnya aku di kuliahan, aku juga menemukan banyak sosok yang inspiratif. Kak Juli gitu kan, sosok inspiratif aku di asrama. Kemudian teman-teman aku di asrama RK menurutku semuanya sangat menginspirasi ya, alumni-alumninya juga. Kemudian aku juga punya mentor dalam hal akademik, sampai sekarang juga dalam hal karir gitu ya, aku punya sosok mentor aku, kemudian dalam hal aku sekarang di Inggris pun aku punya mentor. Jadi dalam setiap fase aku selalu berusaha untuk mencari mentor gitu. Setidaknya ada orang yang bisa aku tanyain untuk menjawab hal-hal yang aku bingungin gitu. Karena ya kita kan pasti
banyak yang hal kita bingungin gitu kan, dan aku nggak bisa menjawab hal itu sendirian. Jadi perlu ada yang membimbing, perlu ada yang ngasih tahu ini loh apa namanya keadaannya, kondisi seperti sekarang ini loh, kalau kamu ambil keputusan ini nanti ini konsekuensinya gitu. Jadi berusaha untuk mencari seorang mentor kayak gitu, dan mereka lah yang menginspirasi aku. Oke, luar biasa Dita. Jadi aku lihat Dita ini emang ini ya, kamu tuh kayak jalan terus gitu loh orangnya tuh. Iya nggak? Betul nggak? Maksudnya dalam artian kamu tuh nggak bisa berhenti. Kalau aku ini ya, kalau aku bisa cara pandangku terhadapmu itu orangnya tuh nggak berhenti. Maksudnya ada aja yang kamu lakuin, bener nggak? Kamu ngerasa kayak gitu nggak sih? Ya aku ngerasa gitu sih, karena mungkin kalau diem aja juga aku nggak bisa gitu kan, jadi perlu ada aktivitas yang aku lakukan gitu. Nah itu gimana kamu men-trigger untuk ini pesan untuk para kaum rebahan nih, gimana kayak gue gini ya, gimana sih biar bisa kayak jalan terus gitu? Apa yang memotivasi kamu atau motivasi terbesar kamu kalau aku tuh harus tetap berjalan gitu, aku nggak boleh berhenti gitu, gimana? Kalau aku sih itu emang udah muncul dari sendiri aja gitu ya, jadi kayak nggak pernah terlintas dalam pikiran aku ayo gitu kan, kayak karena itu udah tiba-tiba aja jalan. Jadi kadang di otak aku tuh sering banyak ide yang tiba-tiba impulsif, dan akhirnya ya udah go ahead gitu dengan segala kondisi yang ada, tanpa memikirkan nanti orang ngomongin apa, tanpa memikirkan, maksudnya aku jarang mikir kali ya, orangnya jarang overthinking. Jadi mungkin nggak ada waktu juga untuk overthinking. Jadi apa yang aku inginkan terlintas di pikiran aku, ya udah langsung aku realisasiin apapun konsekuensinya gitu ya. Jadi misal kayak dulu sempat kepikiran abis lulus kan kayak agak-agak nganggur gitu ya sambil nunggu kerja, itu aku kepikiran ini kan roadshow buku, aku nulis buku judulnya Transformasi. Yaudah aku roadshow tuh ke SMA ke adik-adik ya yang baru masuk kuliah kayak gitu. Itu kan sambil ngisi waktu gitu sampai akhirnya aku dapat pekerjaan gitu. Terus setelah bekerja kayaknya kok kosong ya, kerja doang gitu, kayak aku pengen bikin sebuah acara. Waktu itu awal-awal pandemi aku bikin namanya Celotehan Dita gitu ya, yang aku tahu tuh. Kayak webinar gitu di Zoom. Dulu kan masih awal-awal banget tuh nge-Zoom gitu ya. Akhirnya aku coba ngundang teman-teman aku jadi pembicara. Sampai akhirnya terbentuklah Cerita Iklim, kayak oke, kayaknya aku nggak bisa jalanin ini sendirian gitu, yang Celotehan Dita itu, sampai aku ngambil sebuah tema spesifik yang berkaitan sama pekerjaan aku juga di climate change. Akhirnya bikin Cerita Iklim. Itu juga bikinnya sendirian Kak Jo. Jadi kayak yaudah yang penting aku bikin dulu aja di sosial media, di Instagram tentang iklim. Sampai akhirnya sekarang ada tim gitu yang tertarik join. Sampai sekarang baru aja kemarin tuh udah 10.000 followers Cerita Iklim selama 1 tahun. Jadi karena emang terlintas aja pikirannya, dan ya udah go ahead aja, coba aja apapun. Maksudnya dengan limited resources ya. Misal membangun Cerita Iklim pun kan kita nggak punya duit, kita nggak punya tim, nggak punya orang yang ngedesain gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya semuanya itu berjalan gitu. Terus sampai udah selesai, maksudnya Cerita Iklim masih berjalan, akhirnya ikut PPI London lagi, yaitu karena aku pengen di London ini, kan kalau di Cerita Iklim ya udah secara online gitu ya, tapi kalau misalnya PPI London, aku tinggal di London, aku butuh bersosialisasi dengan orang-orang London kayak gitu. Jadi ada aja gitu yang men-trigger itu. Emang kayak gitu tuh sebenarnya dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang dulu-dulu jadi kebawa sampai sekarang gitu nggak sih, Dit? Kalau berhenti tuh pasti ada yang aneh, ada yang nggak beres nih. Kamu gitu nggak? Iya kali ya, kayak kosong gitu. Iya gitu. Jadi itu tuh menurutku sih luar biasa sih kamu. Tapi kamu pernah kayak capek gitu nggak, Dit? Kayak aduh capek, aku nggak mau gitu. Capek pernah sih, tapi aku ngerasa capek nggak pernah lama ya. Jadi kayak emang capek karena emang udah beraktivitas seharian, atau mungkin aku begadang beberapa hari gitu. Jadi capeknya ya karena capek, tapi aku tahu kapan aku capek dan kapan aku harus bisa bangkit lagi gitu. Jadi misal hari Sabtu kemarin nih, kayak yaudah aku siang hari tuh beneran kayak cuma di rumah dan tiduran, dan aku mengistirahatkan diri aku sendiri, kayak meskipun banyak yang harus aku kerjakan, tapi aku bilang kayak yaudah just take your time gitu, istirahat dulu berapa jam sampai jam berapa, aku patokin gitu, istirahat sampai jam sekian, nanti bangkit lagi, nanti kerjaan lagi yang harus dikerjain, selesaiin lagi yang harus diselesaikan gitu. Jadi
aku selalu ngambil untuk waktu aku sendiri untuk istirahat, karena ya namanya manusia ya nggak bisa terus-terusan bekerja, pasti ada waktu kita untuk beristirahat. Yaudah kita istirahat gitu, dan aku selalu berusaha untuk tidur aku tuh senyaman mungkin gitu ya. Jadi meskipun tidur aku nggak banyak, tapi berkualitas kayak gitu. Gitu sih. Jadi apa namanya, yang namanya capek pasti pernah ada, dan tapi alhamdulillahnya ya tubuh aku pun mendukung aku untuk beraktivitas gitu. Iya, aku tahu Sejauh itu. ini ya mungkin Kak Juli tahu aku nggak Iya. pernah sakit, Iya, atau heran nggak banget pernah dah Dita nih. Nggak pernah sakit gimana dah. nggak pernah sakit yang macem-macem gitu, paling kayaknya nggak pernah ya, bahkan aku nggak pernah ke rumah sakit, nggak Iya. pernah ke klinik segala macam, jarang gitu. Jadi sama aku kuliah pun aku nggak pernah ke rumah sakit, dan sekarang juga alhamdulillah nggak pernah. Jadi alhamdulillahnya aku diberikan kesehatan terus sama Allah gitu ya, diberikan selalu kekuatan sama Allah. Jadi ya udah maksimalin aja, di tubuh aku masih kuat loh kayak gitu. Iya. Ya itu nikmat banget sih, dikasih nikmat apa namanya, tubuh yang kuat dan bisa menjalankan amanah-amanah dengan baik, itu luar biasa. Dan aku melihat ini Dita orang kagak pernah sakit ya Allah luar biasa gitu. Dan di asrama tuh aku udah suka teler, udah sakit, tapi bilang tuh Dita udah kayak gitu nih nggak sakit, emang luar biasa. Oke Dit, terakhir nih, kamu punya apa sih kayak mimpi besar atau end game kamu tuh seperti apa di hidup kamu? Target-target kamu apa sih? Bisa diceritakan nggak? Tapi sebelum mungkin ke harapan, aku cerita ini ya. Maksudnya mungkin tadi melihat banyak hal-hal yang mungkin lancar atau enak gitu. Tapi sebenarnya aku pun punya banyak kesalahan, punya banyak mistakes yang alhamdulillahnya Allah tuh masih menutup aib-aib aku kayak gitu ya. Jadi aku ingin orang melihat aku tuh bukan orang yang hebat, bukan orang yang perfect gitu ya, tapi aku juga seorang manusia yang banyak kesalahan yang aku lakukan, banyak aib-aib yang Allah alhamdulillah masih tutup kayak gitu. Jadi ya aku pengen memandang orang-orang pun memandang aku sebagai seorang manusia yang seutuhnya, yang tidak selalu lancar, tidak selalu perfect, tidak selalu perform gitu, tapi ada di mana sisi-sisi aku juga vulnerable, ada sisi-sisi di mana aku juga tidak sekuat apa yang orang bayangkan kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi banyak momen-momen di hidup aku pun yang membuat aku rentan kayak gitu. Tapi emang itu nggak terlihat gitu. Tidak semua itu terlihat di screen, tidak semua itu terlihat di media sosial yang aku posting. Tapi momen-momen rapuh kita itu pasti ada kayak gitu. Gitu aja sih. Tadi aku pengen, karena ini yang belum aku ceritain gitu, untold story yang orang mungkin belum lihatnya enak-enak aja, tapi banyak hal-hal yang tidak menyenangkan juga gitu. Iya, setuju. Nah tadi kalau terkait dengan harapan, aku berharap sebenarnya apa yang udah aku jalani, pengalaman aku, ilmu-ilmu yang aku dapatkan itu bisa manfaat bukan hanya untuk keluarga aku, bukan untuk aku sendiri gitu, tapi untuk orang-orang di sekitar aku. Maksudnya ya aku pernah merasakan kayak susah untuk beredukasi, maksudnya mendapatkan pendidikan, susah untuk bereksplorasi. Maksudnya ada orang yang memiliki privilege sangat hebat gitu, sehingga dia pun lebih gampang untuk menjadi seorang yang hebat gitu ya, dibandingkan kita yang mulai dari awal titik nol. Aku pengen lebih equal gitu. Dalam hal misal kesejahteraan, kalau memang kita bisa mensejahterakan banyak orang itu jauh lebih bagus lagi sih. Jadi aku pengen, harapan aku ya secara general gitu ya, pengen banget kayak membantu orang-orang yang dalam hal financially itu masih struggling, bisa jauh lebih baik kualitas hidupnya gitu. Kemudian ya sebanyak-banyaknya yang bisa kita bantu kayak gitu. Itu sih, jadi mereka pun bisa mendapatkan akses pendidikan yang mudah gitu, kemudian bisa mendapatkan akses kesempatan yang sama, kesempatan dalam hal berkembang, kesempatan dalam hal berkarir, itu aku pengen banget kita tuh punya kesempatan yang sama, tinggal apakah kita mau ambil pilihan itu atau enggak, kayak gitu aja sih. Jadi aku pengennya semua orang tuh punya option yang sama, tapi kita menghargai pada akhirnya option yang dipilih kayak gitu. Dan itu secara filosofisnya gitu ya, tapi kalau misalnya secara praktisnya, karena emang ilmu yang aku dalami ini dalam bidang lingkungan, ya aku pengen bermanfaat juga lah dalam hal lingkungan, karena lingkungan juga akan berdampak kepada kemanusiaan gitu. Kalau misalnya lingkungan kita baik, lingkungan kita mendukung gitu ya, lingkungan in terms of nature gitu ya,
pasti kita juga bisa hidup dengan lebih baik, dapat bisa udara yang sehat, kemudian dapat makanan yang sehat. Itu sangat berkaitan satu sama lain kayak gitu. Gitu sih harapan aku ya, dan aku bisa menjadi sosok yang seperti ibu aku gitu untuk anak-anak aku, untuk keluarga aku nanti bisa semendukung itu dan bisa jauh lebih baik kualitas kehidupannya juga kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Ya, kita doakan semua apa yang kamu cita-citain, kamu harapin buat orang banyak, terutama itu bisa tergabul di kemudian hari, dan kamu dikasih kekuatan untuk bisa tetap maju, tetap istiqomah lah dalam meraih cita-cita dan apa yang kamu ini kan. Amin ya Allah. Amin. Terakhir Dita nih, kita sebagai perempuan nih ya, kita ngomong as a woman gitu. Apa sih pesan terakhir udah kayak apa deh gitu. Ya mungkin lebih ke Closing. ya closing boleh, enggak nasehat juga sih, lebih ke pemikiran kamu tentang kita sebagai perempuan tuh harus seperti apa, yang terutama di pandangan kita sebagai muslimah itu seperti apa, silakan. Ya, sebagai perempuan, tadi aku berharap kita tuh semua punya pilihan yang sama gitu ya. Jadi ya semua orang bisa berhak untuk memilih, dan kita sebagai seorang perempuan pun saling support satu sama lain apapun pilihan yang kita ambil kayak gitu. Jadi apa ya, untuk perempuan kita harus tahu dulu sih potensi yang ada di dalam diri kita tuh apa gitu ya, sehingga kita tahu pilihan mana yang paling relevan dengan diri kita gitu. Dan kalau misalnya memang pilihan kita berbeda, ya kita saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, dan saling support satu sama lain gitu. Terus sebagai seorang perempuan juga kita jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu gitu ya, karena ya ilmu itu pasti akan bermanfaat apapun ilmu yang teman-teman dalamin, karena ya Allah udah memberikan kita sebuah kenikmatan untuk berpikir, sebuah kenikmatan untuk kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi salah satu bentuk, kalau menurut aku ya, salah satu bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan memaksimalkan potensi apa yang udah Allah kasih kayak gitu. Jadi kita perlu mengenali diri kita lebih dalam lagi, apa potensi yang ada, kemudian maksimal lah gitu ya dengan potensi tersebut. Sama kita juga jangan mikirin hanya untuk diri kita sendiri, tapi sebisa mungkin kita memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita, at least untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita mungkin yang udah punya berkeluarga gitu ya, untuk tetangga kita, untuk teman-teman sahabat kita, atau bahkan mungkin untuk yang lebih luas lagi kayak gitu. Karena aku percaya setiap perempuan itu punya potensi yang kalau misalnya kita gali terus tuh bisa jauh lebih maksimal kayak gitu sih. Dan apalagi ya, ya pastinya tetap dengan koridor Islam kayak gitu ya. Kita udah tahu lah, mungkin teman-teman udah tahu mana syariat yang sesuai, mana yang tidak sesuai gitu. Itu perlu kita istiqomahkan, perlu kita perbaharui lagi niat kita. Itu sih yang menurut aku jadi tantangan, khususnya juga untuk diri aku pribadi gitu ya, dalam hal niat, kemudian dalam hal istiqomah, dalam hal sesuai dengan syariat Islam, itu yang perlu kita perbarui dan perlu kita update kembali. Makanya that's why penting banget untuk kita terus saling mengingatkan dalam hal kebaikan, saling mengingatkan sih, menurut aku itu paling penting ya. Jadi jangan sampai kita sesama muslimah malah membiarkan aja orang lain yang mungkin udah mulai keluar dari syariat gitu ya, atau mungkin pada akhirnya tujuan kita kan sama-sama baik ya, ingin mengajak kebaikan, ingin mengajak orang-orang tuh merasa di sini tuh nyaman, tentram, tenang kayak gitu. Karena itu yang aku dapatkan sih dengan mengikuti syariat Islam tuh sebenarnya ketenangan itu yang kita dapatkan. Karena kalau misalnya udah keluar dari itu ketidaktenangan justru yang ada gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita sebagai seorang perempuan juga saling mengingatkan satu sama lain, karena tantangan ke depan itu semakin besar lagi gitu. Misalnya apalagi di usia-usia kita yang mungkin 20-an, yang masih baru gitu, 20-30, itu pasti tantangannya itu semakin besar lah, nggak seperti teenagers lagi gitu. Jadi itu yang menurut aku perlu kita saling mengingatkan satu sama lain gitu Kak Juni.
Oke, setuju banget Dita. Kalau kita sebagai perempuan tuh kita udah dikasih banyak potensi, kita dikasih banyak nikmat lah istilahnya dari Allah. Jadi emang harus dimanfaatkan sesuai dengan peran kita dan passion kita di mana gitu kan. Sama satu lagi kita tidak boleh lupa untuk saling mengingatkan. Termasuk di podcast ini juga kita bertujuan untuk saling mengingatkan ya dari rekaman-rekaman yang ada, kita mendatangkan narasumber-narasumber yang keren-keren, terutama buat teman-teman alumni RK gitu yang luar biasa di luar sana mungkin kita nggak tahu. Kayak Dita gini kan kita nggak tahu kan kalau Dita ternyata punya cerita seperti itu. Jadi itu kita harapannya juga melalui podcast ini kita bisa saling mengingatkan karena kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri teman-teman. Kita harus saling menguatkan gitu. Oke, terima kasih banyak Dita. Nggak terasa udah hampir sejam ya kita. Apa udah lebih dari sejam nih? Adalah. Pokoknya seneng banget kita bisa catch up lagi karena kita udah lama ya Dit nggak ketemu tahun ini. Tahun ini pernah ketemu ya kita? Pernah dong waktu kita jalan-jalan Iya. ke Tapi karena Jakarta. sekarang Anda kan udah di beda benua ya, jadi kita ketemunya nih agak susah nih. Suatu kehormatan, suatu kebahagiaan bisa kita ngobrol, direkam, didengar semua orang. Jadi kayak tahu gitu yang ada di pikiran Dita itu seperti apa dan visi misi ada kayak apa aja. Pokoknya apa yang diinginkan Dita tuh kita bisa dengarkan melalui podcast ini. Terima kasih banyak Dita sudah menyempatkan waktunya. Semoga Sama-sama. lancar PPI London-nya dan semua kegiatan akademiknya di Inggris. Amin. Diberi kesehatan selalu. Salam buat mama dan keluarga gitu. Oke, dadah. Dadah, Oke, terima teman-teman. kasih. Ya, terima kasih Dita. Teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita sama Dita. Mungkin di podcast-podcast ke depan kita akan lebih banyak mendatangkan narasumber perempuan-perempuan hebat yang kita mungkin tidak pernah mendengar story-nya sebelumnya. Jadi, terima kasih sudah menyempatkan waktu mendengarkan. Stay tune terus di LeadX Rumah Kepemimpinan. Saya Julie, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.